Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya ingin membahas masalah narkoba. Narkoba itu bila dibicarakan tentunya ada dua sisi. Yang satu sisi positif dan yang satu lagi sisi negatif. Sisi positifnya adalah narkoba yang bahasa umumnya dan bahasa hukumnya adalah narkotika, itu adalah jenis tumbuh-tumbuhan maupun sintetis yang dapat dipakai untuk penelitian, riset atau untuk pengobatan atau tindakan medis. Yang satunya lagi sisi negatifnya adalah penyalahgunaan. Nah, yang terjadi di negeri kita maupun di mana saja di dunia ini adalah penyalahgunaannya. Nah, sementara ada beberapa negara di dunia ada yang mengatur tentang narkotika itu yang disebut Badan Narkotika Nasional. Namun tidak semua negara yang mengatur hal tersebut, sehingga ada beberapa negara yang bebas keluar masuknya narkotika itu, sehingga banyak khususnya di negeri kita ini menyuplai narkoba itu dari negara-negara yang tidak ada badan narkotikanya. Contoh seperti Afghanistan, India, dan beberapa di Amerika Latin. Karena di situ tidak diatur tentang narkotika itu. Termasuk di Cina, ya, seperti itu. Nah, kita di Indonesia narkotika itu diatur, diawasi melalui Badan Narkotika Nasional. Kemudian mengapa sampai sekarang suplai itu masih saja ada, sementara selalu mereka itu ditangkap, namun ternyata tidak ada efek jerahnya. Mengapa? Karena dia banyak mendapat keuntungan yang berlipat-lipat. Karena di negeri yang tidak ada badan narkotikanya, itu barang itu dijual dengan harga murah. Sementara di negeri kita melambung tinggi, bahkan bisa sampai 2-3 kali lipat, bahkan bisa sampai 10 kali lipat, seperti itu. Ditambah lagi ada jenis narkotika yang bahasanya itu bahasa KW, seperti itu. Nah, mereka itu beredar di negeri kita dengan beberapa sindikat, dan mereka juga bersaing mengenai mutu, ya, diantaranya yang masih original dan mungkin yang sudah ada campuran KW1, KW2 dan seterusnya, seperti itu. Nah, yang dimaksud sekarang ini dalam pembicaraan saya ini mengenai penyalahgunaan. Kita di sini menyikapinya supaya jangan sampai terus berkembang di negeri kita ini mengenai penyalahgunaan tersebut. Nah, dengan demikian saya Muhammad Edi Santoso sebagai Ketua Umum Gandakrim Gerakan Anti Narkoba dan Kriminalitas mengajak ke semua aktivis bahwa marilah kita bersama-sama melakukan pencegahan preventif, bahwa jangan sampai di negeri kita ini banyak permintaan. Kalau terlalu banyak permintaan, banyaknya demand, tentunya supply itu jalan terus. Sementara narkotika yang ada di negeri kita ini yang tertangkap itu kurang lebih 10%. Sehingga selebihnya itu belum tertangkap. Bisa dibayangkan seandainya ini terus berlanjut. Maka dari itu mari kita bersama-sama bersatu padu untuk melawan ordinary crime tersebut. Caranya yaitu saya mengajak mari dengan sadar kita bersama-sama melakukan satu ikat sapu lidi. Filosofi ini sangat efektif agar
kita semua selalu bergandengan tangan untuk melawan peredaran gelap narkotika ini. Apalagi narkotika ini sekarang kan banyak jenis-jenis barunya, termasuk juga ada yang lebih berbahaya lagi adalah narkolema. Narkolema itu narkotika lewat mata, di antaranya itu mengenai film-film porno, kemudian juga seks bebas, yang mana itu semua sangat digandrungi oleh masyarakat, terutama anak-anak remaja. Maka dari itu kita menyikapi masalah narkotika ini yang kita sebut P4GN, kita harus awali mulai dari menginformasikan seluas-luasnya mengenai bahaya narkotika. Kemudian juga tidak cukup itu, kita juga harus memberi pembekalan kepada mereka tentang karakter, karena mereka harus terbentuk dulu karakternya, moralnya, sehingga kita juga tidak hilang dekadensi moral di negeri kita. Seperti itu. Jadi kita butuh juga merangkul banyak, mulai dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan juga yang terpenting itu tokoh agama. Jadi dalam hal ini saya ngajak bersama-sama semua lapisan masyarakat untuk sadar bahwa narkotik ini jangan dianggap enteng. Jadi kita harus selalu merangkul potensi yang ada di seluruh Indonesia ini untuk bekerja sama melawan peredaran gelap narkotika ini, yang mana ya kita bisa nyatakan ini sebagai musuh bangsa, ya. Karena apa? Karena yang dia rusak itu semua lapisan, semua lini dan semua strata. Dia tidak pandang bulu, termasuk juga anak kecil. Maka dari itu saya katakan efektif bila mana kita memberikan penginformasian tentang P4GN ini mulai dari usia dini, seperti itu. Sehingga apapun yang kita lakukan ini bermanfaat ke depan bagi negara yang kita cintai ini, yaitu Indonesia. Seperti itu. Sehingga ke depan ini mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini tidak zero, ya, tidak sia-sia. Karena di dalam era perang modern saat ini, ilmu pengetahuan dan teknologi ditambah lagi ordinary crime itu harus dilawan dengan iman dan takwa. Nah, jadi pembekalan moral, pendidikan agama itu sangat penting sebagai dasar untuk melawan peredaran gelap narkotika di negeri kita ini, sehingga kita bisa tekan demand-nya. Karena banyaknya demand pasti akan ada supply terus. Ya, demikian. Mudah-mudahan pencerahan saya sore ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. NKRI harga mati.